Alhamdulillah. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Seperti biasa di kolom komen udah banyak banget nih ya yang request pengen aku bahas film horor lagi. Makanya kali ini aku udah pilihin satu film horor yang pasti kalian suka deh. Judulnya Abigail. Filmnya baru banget rilis di tahun ini, tahun 2024, dan lagi viral. Ceritanya tentang bocil kematian yang paling serem banget deh. Soalnya ini bukan bocil manusia biasa ya. Ini tuh bocil vampir psikopat. Pokoknya ngeri banget deh guys. Oh ya, kalau kalian suka film horor yang ini, kalian pasti suka juga deh film horor yang aku taruh linknya di bawah. Cek pin komen guys, abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya, seru. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film kita bisa lihat nih ya, ada sekelompok orang yang lagi sibuk banget kayak nyiapin rencana gitu. Ada yang ngehack CCTV, ngehack sistem keamanan, nyiapin tembakan. Ada juga 3 orang yang diam-diam nyelinap masuk ke sebuah rumah mewah. Dan target mereka tuh bocil sultan ini, namanya Abigail, sesuai kayak judul filmnya. Nah, pas Abigail nyampe rumah, 3 orang yang nyelinap masuk tadi langsung beraksi. Si Abigail dibius, dimasukin kantong, langsung dibawa dong. Gak lama tapi orang tuanya Abigail juga pulang kan guys. Penculik-penculik ini tapi udah pro ya. Mereka tetap bisa kabur dengan mudah. Di mobil penculik, si Abigail kondisinya masih gak sadar. Sementara 6 penculik ini ngebawa Abigail ke sebuah rumah mewah di suatu tempat terpencil. Di sana ada seorang pria yang udah nunggu, yang memang nugasin mereka. Namanya Lambert. Jadi 6 penculik ini ditugasin buat ngejaga Abigail selama 24 jam. Orang tua Abigail yang sultan lagi dimintain tebusan 100 miliar guys. Harus dibayar dalam 24 jam. Buset, banyak banget kan tuh. Terus katanya nanti para penculik ini bakal dapat bagian yang lumayan. Udah gitu mereka berenam disuruh ngumpulin handphone buat jaga-jaga supaya mereka nggak bisa dilacak katanya. Mereka juga nggak boleh ngungkapin identitas, nama asli mereka. Setiap orang di sana harus pakai nama samaran. Soalnya walau mereka lagi kerja sama nyulik Abigail, mereka tuh sebenarnya nggak saling kenal. Mereka tuh disewa secara random aja buat nyulik Abigail. Setelahnya karena gabut, 6 penculik ini ngobrol-ngobrol kan. Cewek yang rambut pendek ini nih yang namanya Joey bisa nebak pekerjaan orang dari gerak-geriknya guys. Aslinya ya bukan penculik. Abis itu Joey kan mau ngecek keadaan Abigail. Kebetulan di kamarnya si Abigail udah sadar tuh. Si Abigail mohon-mohon minta penutup matanya dilepasin, minta borgolnya dibenerin, sakit katanya. Nah, walau lagi jadi penculik, si Joey ini sebenarnya nggak tegaan. Soalnya dia juga punya anak cowok yang seumuran sama Abigail. Joey nenangin bocil ini, dia janji Abigail gak akan diapa-apain deh. Joey ngasih tahu mereka cuma butuh uang tebusan dari ayahnya Abigail aja. Si Abigail tapi bilang ayahnya tuh gak bakal bayar uang tebusan. Si ayah katanya gak pernah peduli sama dia. Anehnya di situ Abigail juga malah minta maaf. Katanya malam itu bakal terjadi hal yang mengerikan. Joey jadi penasaran dong. Emangnya orang tuanya Abigail tuh sebenarnya siapa sih? Para penculik lainnya juga nggak ada yang tahu. Nah, karena kepo, pria kacamata yang namanya Frank ini maksa Abigail kan buat ngasih tahu siapa ayahnya. Pas Abigail ngasih tahu nama ayahnya, si Frank langsung panik, langsung mau pergi. Dia udah nggak peduli lagi deh sama hadiahnya.
mau cepet-cepet kabur aja. 5 orang lainnya jadi bingung dong. Di situ Frank ngejelasin kalau Abigail ini ternyata anaknya Christoph Lazar, orang yang katanya paling berbahaya di dunia. Katanya orang yang macem-macem sama Christoph Lazar tuh gak akan selamat guys. Para penculik lainnya jadi takut juga dong. Ini kabur bareng-bareng aja apa? Masalahnya kan mereka sama-sama butuh uang banget. Jadi ya gimana, nekat aja kali ya. Tunggu Abigail ditebus 100 miliar, abis itu mereka tinggal kabur yang jauh. Walau ragu, nanggung sih ya. Mereka akhirnya tetap bertahan di situ. Mereka mencar nih keliling rumah itu buat ngawasin. Takutnya ayahnya Abigail ngirim orang kan buat ngebebasin anaknya. Pas lagi keliling, Joy nemuin perpustakaan yang ada patungnya gitu. Patung ayah dan anak. Di tempat lain, cowok ini juga nemuin lukisan yang sama persis kayak patung tadi. Ayah dan anak. Udah gitu karena gabut, dia pergi ke dapur kan nyari-nyari makanan. Pintu belakangnya tiba-tiba kebuka sendiri. Kirain tikus kan. Lah tapi tiba-tiba tubuhnya kayak ditarik sesuatu. Di tempat lain, cewek ini ngedenger suara teriakan cowok tadi kan. Dia langsung nyamperin nih ke dapur. Tapi ngeri banget dong, cowok tadi udah tewas. Palanya copot. 5 penculik yang tersisa ini jadi super panik. Apalagi cowok baju kuning ini akhirnya cerita ayahnya Abigail yang terkenal mengerikan, Christoph Lazar tuh punya orang suruhan kan. Nah beberapa orang suruhannya itu sempat ditangkap polisi. Ngerinya mereka bisa kabur. Dan polisi yang jaga di situ tuh justru pada tewas. Kondisinya sama kayak cowok tadi. Palanya pada copot. Para penculik ini udah panik banget dah. Takut sama ayahnya Abigail. Si Abigailnya sih kelihatan lagi rebahan aja nih di kamar. Tapi mereka udah mau kabur aja lah. Anehnya mereka baru sadar pintu keluar rumah itu kok dipagerin besi. Gak bisa kebuka. Semua jendela, ventilasi juga ketutup dong. Bener-bener gak ada celah buat kabur. Karena bingung, Joy nyamperin Abigail lagi kan. Si Abigail bilang kalau si Frank yang kacamata tuh pernah kerja sama ayahnya. Nah Joy jadi curiga. Jangan-jangan Frank nih kerja sama si Lambert yang nugasin mereka di awal. Jangan-jangan emang sengaja ngurung mereka semua di situ. Walau belum tahu sih ya apa tujuannya. Joy langsung ngasih tahu cowok baju kuning ini buat hati-hati kan sama Frank. Baru juga balik badan, cowok baju kuning itu tiba-tiba udah tewas. Joy makin yakin kalau Frank nih pasti pengkhianat deh. Sementara Frank justru bilang kalau Abigail tuh bohong. Dia tuh sama penculik biasa kayak yang lainnya. Justru Abigail nih yang serem. Bener aja dong guys, pas mereka lagi ribut-ribut, dengan mudah Abigail ngelepasin borgol di tangannya, terus tunjukin wujud aslinya, bocil vampir. Orang-orang ini shock banget. Untungnya mereka langsung gercep ngunciin pintu. Si Abigail dikurung. Masalahnya nih mereka gak bisa kabur dari rumah itu kan. Mau gak mau ya mereka harus ngelawan Abigail si bocil vampir. Makanya cewek rambut panjang ini langsung nyari bawang putih. Vampir kan katanya takut ya guys sama bawang putih. Tapi pas udah siap, si Abigail ternyata udah ngilang dari kamarnya. Gak tahu gimana dia bisa lepas. Dan sekarang dia malah lagi joget sama tubuh si cowok yang palanya copot. Ini sih bener-bener bocil kematian deh ya. Lebih parahnya bawang putih sama tanda salib yang disiapin ternyata nggak mempan guys. Abigail bener-bener kuat. Orang-orang ini masih selamat. Tapi mereka terluka parah karena ngelawan Abigail. Joy tapi punya rencana. Pas awal mereka berhasil nyulik Abigail pakai suntikan bius kan, sampai dia nggak sadar. Jadi kali ini mereka bakalan pakai suntikan yang sama lagi. Awalnya semua mencar-mencar dulu kan nih nyari keberadaan Abigail. Pas lagi keliling, cewek rambut panjang ini malah nemuin kolam yang penuh sama mayat. Jadi kemungkinan korban yang kejebak di rumah itu sebelumnya nggak cuma mereka doang. Malah plot twist kan nih, mereka yang dikurung jadi korban Abigail. Gak lama Abigail akhirnya nunjukin diri. Tapi serem banget kan nih guys. Pria ini kabur, dikejar. Dia langsung manggilin yang lain. Sampai akhirnya 4 orang ini bisa kerja sama buat nyuntikin obat biusnya kan nih. Walau ya susah banget ya ngelawan bocil vampir tantrum. Sampai ada yang kena gigit juga.
Tapi akhirnya Abigail berhasil dibius tuh. Cewek rambut panjang yang kena gigit Abigail tapi panik ya. Ini dia bakal berubah jadi vampir juga apa gimana? Setelahnya Abigail udah ditempatin di kurungan nih. Akhirnya terbongkar kalau semua memang rencana Abigail. Jadi Abigail tuh memang sering banget dicuekin ayahnya. Makanya dia suka caper biar diperhatiin. Abigail sengaja main culik-culikan gini biar ayahnya lebih perhatian sama dia. Parahnya nih, si Abigail yang dikurung malah jadi ngomporin mereka. Katanya yang ngeluarin dia dari kurungan itu bakal dibiarin hidup. Padahal udah jelas si Abigail nih bohong doang kan. Masalahnya orang-orang ini tetap kepancing. Ada yang mau ngelepasin Abigail. Untung berhasil di-stop sama Joey. Dan akhirnya mereka sepakat buat tetap ngurung Abigail. Nah, Joey sama si rambut panjang mau ngobatin cowok yang terluka tadi kan. Si Frank yang ngawasin Abigail malah nawarin mau ngebebasin bocil vampir itu. Asal dia minta dikasih tahu gimana cara keluar dari rumah itu. Abigail ngasih tahu, katanya di perpustakaan ada buku merah yang bisa ngebuka jalur jalan rahasia. Frank nanti bisa keluar kabur dari situ. Frank sebenarnya tapi cuma nipu Abigail doang guys, gak dia lepasin. Lah si Abigailnya tapi ternyata bisa ngejebol kurungannya sendiri. Jadi dari awal si Abigail nih acting lemah doang. Pintu kurungan itu gak ada apa-apanya. Di situ Frank udah pasrah mau dimakan. Untungnya Joey gercep nolongin dengan ngebuat celah cahaya. Vampir kayak Abigail ternyata nggak bisa kena cahaya matahari, langsung luka. Mereka akhirnya kabur ke perpustakaan. Soalnya udah terang dan ada jendela yang cukup besar nih. Si rambut panjang yang tadi sempat kena gigit Abigail langsung lega. Pas kena matahari dia nggak apa-apa. Kayaknya nggak ketularan jadi vampir kan. Frank juga langsung mau ngebuktiin jalan rahasia yang dibilang Abigail. Semua buku udah diacak-acak, tapi gak ada jalan rahasia. Joey berusaha ngancurin dinding juga gak berhasil. Si cewek rambut panjang tapi tiba-tiba dapet ide. Dia kan jago ngehack sistem. Jadi nantinya yang nutup sekeliling rumah itu tuh bisa dibuka. Nah, tapi mereka harus nyari pusat sistemnya dulu kan. Mereka jadi nyebar keliling mencar lagi. Tapi tiba-tiba cewek rambut panjang ini mulai ngerasain sesuatu yang aneh sama tubuhnya. Efeknya baru mulai ternyata. Jadi karena sempat kena gigit, sekarang tubuhnya bisa dikendaliin Abigail dong. Cowok ini langsung jadi korban, dimakan. Ngedenger teriakan, Frank dan Joey langsung ngecek kan. Mereka ya dikejar sama cewek yang dikontrol Abigail ini. Untungnya Joey berhasil ngambil nampan dan ngarahin sinar matahari ke jantung cewek itu. Langsung meledak. Setelahnya Joey dan Frank berhasil nemuin pintu rahasia yang dibaliknya